Wow, the perfect Jinba Itai adalah filosofi yang mendasari keluarnya sebuah flagship dari Mazda saat ini, teman-teman. Yup, Jinba Itai sendiri merupakan filosofi Mazda yang mana filosofi tersebut memiliki arti antara keharmonisan mobil dengan pengendaranya. Dan ini the perfect-nya jika teman-teman menyukai mobil yang sangat nyaman dikendarai, mantap handlingnya, dan dengan tampilan yang pastinya menggugah selera. Nah teman-teman, bagi kalian yang sedang berpikiran untuk mencari sebuah SUV flagship, mungkin pertimbangkan mengambil Mazda CX-60 ini. Apalagi yang dijual di showroom belanja mobil. Karena mobil ini kita bandrol jauh-jauh lebih murah jika dibandingkan teman-teman mengambil dari baru di Mazdanya. Lebih murah di 400 jutaan, teman-teman. Ya, kira-kira apa spesialnya dari Mazda CX-60 atau CX-60 ini? Yuk, bersama saya Raka, kita bahas Mazda CX-60. Let's go, bro. Ganteng banget nih mobil. Yap, teman-teman habis melihat gambar-gambar indah dari potongan lakukan bagian-bagian si SUV bongsor dari Mazda saat ini, dan menjadi SUV flagship alias SUV paling mahal yang dijual Mazda Indonesia saat ini, teman-teman. Ya, rasanya memang kalau teman-teman mungkin pecinta mobil Mazda harus banget coba atau memiliki mobil yang ada di samping saya kali ini. The perfect Jinba Itai, yang memang ini merupakan mobil sempurna yang mengharmonisasi atau menggabungkan dari kenyamanan dan keamanan berkendara serta rasa berkendara yang mantap. Sehingga lahirlah mobil ini yang didesain oleh para Takumi di Jepang sana. Pure craftsmanship yang memang selain membuat mobil, Takumi-Takumi tersebut juga membuat sebuah karya seni. Nah, ini dia karya seninya Mazda CX-60 yang bisa dibilang salah satu SUV idealis saat ini, karena di saat era sekarang menuju kendaraan-kendaraan hibrida atau kendaraan-kendaraan elektrifikasi, tapi Mazda tidak menghadirkan itu, teman-teman, malah menghadirkan mesin yang besar dengan tenaga yang cukup sehingga rasa berkendara yang menyenangkan itu teman-teman dapatkan ketika berada di belakang setir dari Mazda CX-60 ini. Oke, kita bahas desainnya, yang mana desainnya keren sekali. Saya suka sekali desain depannya, galak, dan pastinya ini merupakan desain yang tidak sembarangan, teman-teman. Pasti punya filosofi-filosofi. Di depannya, grill yang dinamakan Kodo desain itu juga masih dipertahankan, namun kini lebih modern, lebih mewah, sehingga cocok dipadu-padankan dengan bodi keseluruhan daripada Mazda CX-60 ini. Bentuknya vertikal ke bawah seperti itu, dan teman-teman bisa dapatkan dengan dua varian, yaitu varian Kuro yang versi sportinya dan varian Elite seperti mobil yang ada di samping saya kali ini. Keduanya tidak memiliki perbedaan harga ketika peluncurannya, masih bertengger di angka 1,1 miliar sekian. Yang mana teman-teman kalau memang suka yang sporty, ambillah versi Kuro, yang memang Kuro dalam bahasa Jepang itu memiliki arti hitam, sehingga lebih banyak aksen hitamnya. Oke, untuk bagian desain depan, grillnya seperti itu, lalu teknologi-teknologi juga dikedepankan dari Mazda CX-60 ini, yang mana dia memiliki sebuah radar-radar yang pastinya tercanggih saat ini. Dia ada Eye Active Sense Control yang juga terdapat radar pada bagian atas, di bagian depan, sehingga bisa dikatakan mobil ini sudah semi-otonomus, sehingga rasanya untuk kenyamanan dan keamanan berkendara, lagi-lagi karena ini Jinba Itai, ini nomor satu, masih nomor satu, teman-teman. Headlampnya kecil ya, sama seperti Mazda-Mazda lainnya, tapi yang ini tidak sipit, teman-teman, melainkan agak tinggi bentuk headlampnya. Dan yang saya suka, bentuk headlamp Mazda ini cantik karena dia ada DRL yang hanya tipis seperti itu. Ini SUV yang digadang-gadang juga bisa teman-teman pakai untuk di luar jalan yang mulus alias off-road. Mazda juga memberikan varian all-wheel drive alias penggerak semua roda untuk Mazda CX-60 ini. Apalagi teman-teman dibekali mesin yang sangat besar. Kita lihat mesinnya. Kita buka kap mesinnya, teman-teman. Ini besar sekali ya untuk proporsi bagian kap mesinnya. Oke, yup, dia akan terangkat tinggi sekali. Dan ini dia mesin yang ditanamkan untuk sebuah Mazda CX-60. Rasanya mesin sekarang berlomba-lomba untuk mengecilkan kubikasi
itu tidak terjadi pada Mazda, karena ini lagi-lagi ini merupakan sebuah Jinba Itai, sehingga Mazda juga tidak mau memberikan mesin yang sembarangan kepada flagship SUV-nya ini. Mesin 3300 cc teman-teman, 6 silinder segaris yang dipadu-padankan dengan hybrid, mild hybrid lebih tepatnya ya, yang dinamakan Mazda itu e-Skyactiv. Jadi bukan Skyactiv G tapi e-Skyactiv, sehingga dari tenaga mesin yang kubikasinya besar itu mampu menyalurkan atau menghasilkan tenaga di angka 280 HP dan torsi di 450 Nm. Ini kalau teman-teman lihat ya, ini besar dan memang rasa berkendara masih diutamakan untuk sebuah Mazda CX-60 ini. Nah, untuk transmisinya dia juga sangat cepat, masih menggunakan transmisi Skyactiv yang menyalurkan tenaganya ke 4 roda alias all wheel drive. Nah, teman-teman kalau nggak pilih yang all wheel drive juga ada yang front wheel drive aja, yang pasti kurang asik ya teman-teman. Kalau front wheel drive mendingan langsung ambil aja yang varian all wheel drive seperti ini. Mesinnya tentunya rapi dan cantik sekali, terciri bahwa mobil ini mobil yang premium alias mobil mahal. Oke, kita tutup kembali. Sip. Kita bahas bagian desain samping sedikit dan bagian belakang. Let's go. Ke samping. Ya, jadi ini merupakan kelasnya, kelas SUV besar teman-teman, atau large SUV, yang mana untuk head-to-headnya dari SUV Korea, mungkin teman-teman bisa sandingkan ini dengan sebuah Hyundai Palisade ya. Dan untuk SUV Jepang, rasanya mobil ini belum ada tandingan teman-teman, karena memang mentok di SUV medium aja untuk yang Jepang-Jepangnya. Dan ini salah satu pemain yang sendiri. Sebenarnya ini memiliki kompetitor yang juga menjadi kakaknya, yaitu Mazda CX-9. Dan kalau di pabrikan Jerman, mungkin ini bisa disandingkan dengan BMW X6 atau Mercedes-Benz GLE Coupe. Nah, karena memang bentuknya yang aneh teman-teman. Yap, ini memiliki panjang yang sudah proper 4810 mm dan tinggi hanya di 1,6 meter, sehingga untuk proporsi mobil ini masih sangat ceper. Ground clearance, walaupun mobil ini dibekali dengan all wheel drive yang mana bisa dibawa ke segala kontur jalan, tapi untuk ground clearance mobil ini di angka 178 mm, yang agak ceper memang untuk sebuah ukuran SUV. Untuk desainnya sendiri polos teman-teman ya, tarikan-tarikan tegasnya tuh nggak ada, dan membuat mobil ini tampil lebih elegan aja bagian sampingnya. Dan yang ini yang adalah yang harus dipamerin oleh Mazda teman-teman. Dan ini merupakan sebuah emblem yang mungkin teman-teman akan jarang temukan di kemudian hari. Inline 6 ya, dia masih bangga dengan mesin 6 silinder segarisnya, yang memang ini merupakan mesin yang mungkin satu-satunya di kelasnya ya. Oke, perbedaannya antara si Kuro dan si Elite ini, seperti yang udah saya bilang tadi, bahwa Kuro memiliki arti hitam, yang berarti untuk yang Elite ini jarang atau hampir tidak ada warna hitamnya, kecuali di bagian spion ini ya. Semuanya dicat warnanya sewarna body, untuk bagian over fender depan, belakang, spion, handle, pintu, door handle, ini juga di warna body. Velg yang digunakan tipe Elite dan tipe Kuro juga masih sama, berukuran 20 inci, dibalut dengan ban ukuran 235 aspek rasio 50, ring 20. Di atasnya tapi sayangnya untuk Mazda CX-60 ini tidak dibekali dengan roof rail, ya mungkin ini merupakan SUV perkotaan. Untuk window lainnya sudah diberikan chrome sehingga tampil lebih mewah. Ke belakang sebentar yuk, saya coba ceritain. Oke, di belakang ini juga tampilan yang bisa dibilang paling beda di antara Mazda lainnya teman-teman. Lihat ya, lampu belakangnya ini memanjang dari kiri sampai kanan, dan pastinya lampunya canggih. Dia juga sudah memiliki apa ya, lampu sen yang berkedipnya tuh kayak seakan mau mati teman-teman. Saya lupa nama sennya apa di Mazda, tapi ini sama digunakan di Mazda CX-60 ini. Lalu emblem-emblemnya pastinya dia mau pamer. Ada emblem AWD yang berarti all wheel drive, dan juga ini saya bilang tadi teknologi mesin terbarunya yaitu e-Skyactiv G. Sekarang saya pengen membuka bagasinya. Ada beberapa metode, ada 3 metode yang bisa digunakan untuk membuka bagasi dari Mazda ini. Yang pasti ini bisa digunakan lewat tombol di belakang, lewat kunci, lewat dalam. Apakah bisa kick sensor? Oh bisa teman-teman. Tumben, nggak ngambek ya. Ini bagasi yang sangat besar, bisa digunakan untuk memasukkan barang-barang teman-teman, mau koper ukuran berapa masuk ke dalam bagasi Mazda CX-60 ini. Dan kalau memang kurang, di sini ada tuas untuk kita tarik aja. Jadi ada tuas untuk melipat kursi bagian depannya. Kursi di bagian baris kedua ini tidur rata lantai. Standar di bagian dalam ini ada sebuah spare tire yang tidak full size, untuk ukurannya kecil, warna velgnya pun kuning, jadi hanya untuk darurat saja spare tire-nya. Oke, kayak gini untuk daleman
bagasi dari Mazda CX-60. Oke, nggak sabar pengen ceritain bagian interior Mazda CX-60 yang memang desainnya, kemewahannya beda daripada mobil-mobil lain. Kita langsung ke dalam, kita intip bagian interiornya. Let's go, bro. Wow, ini saya terkesima teman-teman ketika melihat dalam interior dari Mazda CX-60 ini. Bukan teknologi yang saya bikin terkesima, tapi memang bahwa auranya dari depan ke dalam itu sangat berbeda. Di dalam itu terasa benar-benar mewah, teman-teman. Lagi-lagi saya bilang bahwa ini melambangkan jiwa-jiwa yang lebih menginginkan sebuah mobil yang desainnya itu tenang. Terciri dari penggunaan warna interior yang dimiliki Mazda CX-60 tipe Elite ini. Menggunakan bahan Nappa leather ya teman-teman, Nappa leather yang halus, dan ini warnanya itu pure white. Memberikan kesan yang homey, kesan yang mewah, dan juga kesan yang elegan. Dan untuk joknya sendiri dia sudah perforated. Walaupun tampil sebagai mobil yang sangat mewah untuk bagian belakangnya, tapi rasanya teknologi yang diberikan ini masih sangat ketinggalan zaman. Karena memang lagi-lagi ini merupakan mobil yang dikhususkan untuk pengendara di depan, alias driver oriented. Tidak ada apapun yang teman-teman bisa mainkan. Di sini ada armrest. Kalau memang tidak ada penumpang di bagian tengah sini, yang armrestnya pun nggak ada pengaturan apapun, hanya terdapat 2 buah cup holder aja. Lalu untuk keluasan kabin, karena memang ini SUV yang panjang, berkonfigurasi 5 penumpang saja, sehingga untuk ukuran saya yang memiliki tinggi 185 cm, masih tersisa ruangan kaki yang cukup luas. Pun begitu dengan ruang kepalanya yang memang cukup luas, teman-teman. Lalu yang saya bilang tadi bahwa biasanya SUV premium ini dibekali dengan beberapa fitur yang memanjakan penumpang belakang, tapi tidak di Mazda CX-60 ini, karena cuma ada 2 blower AC di bagian tengahnya, dan di bawah sini terdapat soket USB Type-C. Di bagian kanan ini speakernya memang udah menggunakan Bose ya teman-teman di secara keseluruhan, tapi di bagian belakang cuma ada speaker kecil. Tapi tenang, untuk keluaran suaranya masih sangat baik. Dan yang saya apresiasi adalah ini teman-teman. Jadi ini merupakan sebuah kombinasi kulit warna putih yang di atasnya terdapat trim kayu warna beige, dan juga ada aksen metal, dan nggak kepikiran teman-teman. Ini 3D ya, jadi nggak cuma lurus aja, tapi ada lekukannya seperti ini. Ada perpaduan material yang beragam di bagian door handle-nya. Dan atapnya juga sudah ada panoramiknya di bagian belakang. Oke, demikian untuk bagian belakang dari Mazda CX-60. Kita lompat ke bagian depan karena menu utama dari mobil ini adalah bagian drivernya. Kita cek mobilnya. Wow, ini dia pure craftsmanship yang dibuat para Takumi, sehingga sangat menyenangkan masuk ke dalam kabin Mazda CX-60 ini. Teman-teman mungkin yang memiliki Mazda, ini adalah sebuah Mazda yang berbeda, teman-teman. Karena desainnya itu modern iya, mewah iya, elegan iya, dan ini saya selalu menyanjung ya desainnya karena memang sangat enak dipandang mata. Modern pastinya juga, dan terasa memang ini merupakan interior yang sangat driver oriented. Karena memang Mazda di mobil ini mengenalkan intelligent driver position, yang secara default sebenarnya teman-teman juga bisa mengatur posisi duduk teman-teman secara sempurna, karena memang untuk kursi ini jadi ada pengaturan elektrik 8 arah untuk menyesuaikan postur berkendara atau postur duduk teman-teman semua. Dan saya baru pertama kali melihat pengaturan setir Mazda yang elektrik teman-teman. Dan untuk pengaturan teleskopiknya ini jauh sih, hampir 1 jengkal. Setirnya sudah, setirnya pasti banyak sekali tombol-tombol, yang sayangnya tombol-tombol ini dikhususkan untuk mengatur menu MG Reconnect bagian tengah saja. Dan di bagian kanan sini juga terdapat tombol-tombol untuk mengatur adaptive cruise control-nya. Untuk mengatur tampilan dari infotainment depannya ini yang sudah full digital, gak ada teman-teman. Ada 1 tombol sih, cuma info aja di bagian sini. Sebelah kiri tachometer, di tengahnya speedometer, dan di bawahnya terdapat odometer. Ada suhu luar dan juga ada sisa jarak dari bensin yang tersisa. Untuk tuas-tuasnya ini tidak ada beda seperti Mazda-Mazda lain ya. Di setirnya juga terdapat 2 buah pedal shift, dan di kanan sini terdapat beberapa tombol-tombol. Nah, desainnya itu juga yang di belakang tadi saya puji, tersalurkan ke bagian depan teman-teman. Ini penggunaan metal di bagian belakang juga terdapat di bagian door trim kiri kanan, yang menyambung ke bentuk dari blower AC-nya. Jadi bentuk blower AC-nya bukanlah bulat, bukanlah kotak, tapi ini trapesium ya.
bentuknya kotak miring seperti itu. Oke, dan kita ke tengah. Ini terdapat, aduh, ini woven fabric ya. Nggak tahu ini tadi saya baca, tapi saya lupa ya istilahnya mobil ini apa. Tapi ini merupakan sebuah bahan yang halus sekali dan empuk, pastinya soft touch. Jadi kalau teman-teman orang yang jorok ya bisa dikatakan, jangan deh sentuh-sentuh ini, karena memang bisa mengotori dan akan agak sulit nih membersihkan bagian sini. Kita ke atas, ini ada MG Reconnect terbaru. Untuk informasinya ada apa aja? Pertama ada information, ada fuel economy monitor, vehicle status monitor, lalu ada lagi untuk entertainment. Entertainment pastinya sudah support Apple CarPlay dan juga Android Auto di bagian kanan sini ya. Navigation, ini ada fitur navigasi dan ada setting. Nah, ini dia setting yang saya bilang tadi. In-vehicle display. Nah, teman-teman bisa atur ternyata bagian instrumen clusternya. Di bagian tengah sini ada active driving display, center display, instrumen cluster display. Ada sound setting, ini untuk mengatur audio dari Bose-nya. Ada safety setting ini juga lengkap ya. Ada driver assistance system, safety alert, collision avoidance, driver monitoring, view monitor, parking sensor, pedal misuse alert. Lalu ada connectivity setting, driver personal assistant. Nah, ini nih fitur yang dinamakan driver personalization system. Nah, teman-teman bisa mengatur tinggi badan teman-teman semua. Nah, lihat teman-teman ya, setir akan naik dan kursi akan maju, recliningnya maju. Dan ini menurut dia posisi berkendara optimal saya. Wow, ini sangat nggak enak sekali bro. Bener-bener aneh. Setirnya malah tinggi, kaki saya memang enak nih, pas untuk kakinya, tapi setirnya kurang enak. Jadi Mazda nih saya kasih masukan ya, turunin lagi nih kalau menurut saya nih, turunin lagi. Dan segini mungkin masih enak, tapi rasanya masih kejauhan nih teman-teman. Tangan saya menjangkau setirnya tidak cukup panjang. Majuin lagi dikit deh. Nah, segini cukup lah. Jadi nggak usah terlalu percaya sama pengaturan kursi yang diberikan sebuah Mazda ya teman-teman. Lalu ke bagian bawah ada pengaturan AC yang sudah dual zone pastinya ini. Untuk pengaturannya masih diberikan tombol-tombol mechanical yang enak untuk digenggam pastinya. Dan juga untuk kursi driver dan penumpang depan, ini sudah ada fitur pendingin kursinya. Ke bawahnya lagi, ini yang saya suka lagi adalah penggunaan dari material kayunya. Ini material kayunya warnanya krem seperti ini teman-teman. Dan di antara sini ada yaitu mini drive, ya berarti Mazda ini memiliki intelligent drive select atau mode berkendara lah ya. Lebih simpelnya, ini ada 3 buah mode berkendara yang bisa teman-teman dapatkan, yaitu sport, normal, dan juga off-road. Untuk pengaturan persnelingnya dia kecil dan kayak pengaturan pesawat teman-teman ya. Lalu di sini ada hill descent control, pengaktifkan kamera 360. Lalu di belakangnya ada pengaturan MG Reconnect-nya. Remnya sudah electric parking brake dan juga lengkap dengan auto hold-nya. Untuk tempat penyimpanan, di tengah sini ada cukup besar walaupun tidak dalam. Ada 2 buah USB Type-C. Ke atas lampu-lampunya sudah biru semua ini teman-teman, LED. Dan juga ada pengaturan untuk sunroof dan panoramiknya. Dan di sini juga terdapat tempat penyimpanan kamera. Kacamata maksudnya. Oke, vanity mirror ada pastinya untuk di sun visornya dan juga ada lampunya. Dan kita lihat di sini. Yap, ini untuk glove box-nya besar dan sudah dilapis dengan bahan yang halus, jadi tetap mewah. Oke, demikian untuk interior Mazda CX-60. Berapa harganya? Tadi saya bilang lebih murah, 400 jutaan hampir ya, atau 400 jutaan. Ya, lebih tepatnya kita ke depan buat saya kasih tahu harga lengkap Mazda CX-60 ini. Let's go bro. Oke, sampai di akhir kesimpulan teman-teman. Ya, jadi tadi awal video saya bilang ini mobil lebih murah, hampir 400 juta atau 400 jutaan ya. Karena memang mobil ini pertama kali dijual Mazda di tahun 2023. Kalau nggak salah di angka 1 miliar 180 juta teman-teman. On the road Jakarta. Mau tipe Kuro ataupun tipe Elite itu sama. Dan di tahun 2025, ini bulan Maret saya buat videonya, mobil ini sudah turun hampir berapa ya? 400 juta ya kurang lebih ya. Karena untuk mobil ini merupakan Mazda CX-60 lansiran tahun 2023 dengan odometer yang hanya ternyata di angka 21.000 km. Service record dari Mazda dengan kondisi full original, semuanya luar dalam seperti mobil baru yang cakep sekali. Kita jual hanya di 675 juta rupiah untuk kreditnya. Dan cashnya kita buka nggak mahal-mahal di angka 740 juta. 1180 dikurang 740. Silahkan kalkulasi sendiri ya teman-teman, bisa lihat di sini. Jadi teman-teman bisa menghemat sampai dengan segitu banyak ya. Angka rupiah yang bisa teman-teman tabungin untuk merawat mobil ini atau memodifikasi tipis-tipis.
Mazda CX-60-nya. Yuk, bagi teman-teman yang tertarik, yang berminat, bisa langsung datang ke showroom kita. Lokasinya di Bursa Otomotif Mangga 2 Square, lantai basement. Dan teman-teman langsung aja kontak dulu kalau tertarik dengan mobil ini. Yang nomor teleponnya ada di bawah sini, teman-teman. Metode cash dan kredit terima, untuk pertambah terima. DP-nya juga murah untuk mobil ini. Jadi langsung aja telepon sales kita untuk mendapatkan penawaran terbaik dari Mazda CX-60 ini. Oke, akhir kata sudah ya. Saya sudah bahas luar dalam, eksterior semuanya. Rasanya cukup untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau suka dengan video-video yang Belanja Mobil buat, untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Dan saya Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Wow, assalamualaikum. Saya mau lanjut jalan-jalan ya, Mazda CX-60.